Tidak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk mengenang, menghormati, dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi, dibangunlah Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun di atas areal tanah seluas 14,6 hektar pada pertengahan Agustus 1967 dan diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan peringatan kesaktian Pancasila. Monumen Pancasila Sakti terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, daerah ini sebelumnya merupakan perkebunan karet yang berbatasan dengan lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Di sumur inilah tempat di mana jenazah para pahlawan revolusi dikuburkan. Sumur yang berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm inilah saksi bisu dari kekejaman gerombolan PKI. Tepat di atas sumur terdapat sebuah plakat bertuliskan cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Serambi rumah ini digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira Angkatan Darat sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Rumah penyiksaan ini sebelumnya merupakan rumah milik Bapak Bambang Haryono yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah rakyat, sekarang sekolah SD. Namun karena Bapak Bambang Haryono adalah seorang simpatisan PKI, rumahnya pun diserahkan kepada PKI dan digunakan oleh para pasukan PKI. Tidak jauh dari rumah penyiksaan, tempat berikutnya adalah sebuah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Rumah ini sebelumnya adalah rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Bapak Sueb. Rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan Letnan Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI. Rumah ini sebagian besar masih asli, seperti meja, kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan balai. Waktu meletusnya G30 SPKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya, sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan balai.
Tidak jauh dari rumah pos komando, tepat di belakang saya di sini terdapat rumah kecil yang digunakan oleh segerombolan PKI sebagai dapur umum. Sama seperti rumah pos komando, rumah ini juga dipertahankan keasliannya, mulai dari bentuk dan isi rumahnya sampai beberapa perabotan yang ada di dalamnya. Tidak jauh dari dapur umum, terdapat sebuah truk besar dengan tulisan PN Arta Yasa. Truk model Dodge tahun 61 ini adalah replika kendaraan jemputan sewaktu menjemput Brigadir Jenderal Panjaitan. PN Arta Yasa. Truk tersebut digunakan oleh para pemberontak untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan dari kediamannya menuju daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat ini saya sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak 45 meter sebelah utara dari Cungkup Sumur Maut, yang mana 45 meter ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Ketujuh patung tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Letu Pierre. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa prolog, kejadian dan penuntasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat. Di bawah relief juga terdapat tulisan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Saya saat ini sedang berada di dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di museum ini terdapat 2 lantai. Di museum ini berisi diorama dan barang-barang bersejarah lainnya. Di lantai pertama terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia.
Selain diorama, ada beberapa senjata rampasan PKI serta stand gun milik Brigjen DI Panjaitan. Museum Paseban diresmikan oleh Presiden kedua RI pada 1 Oktober 1981. Saat ini saya sedang berada di Museum Paseban, di mana di lantai 2 terdapat diorama dan ruang relik. Ruang relik berisi berbagai macam-macam barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi, juga terdapat hasil visum dari para korban, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi, dan foto jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Pada lantai 2 Museum Paseban terdapat diorama tentang peristiwa G30 SKI. Keluar dari Museum Paseban, terdapat sebuah kendaraan militer yang bernama Panzer Sarasin. Panzer dengan tipe PCMK-2 buatan Inggris ini adalah panzer yang mengangkut jenazah para pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Janji bakti gugur satu tumbuh seribu.
sih? Ini aja. Ntar pengennya kepala. Pasangnya kepala. Yang buat cover nih. Ya. Kok lu diem sih?